Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya. Di antaranya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat datang di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan juga para kaum muslimin yang masih mengikutinya hingga yaumul jaza, hari pembalasan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan tausiah yang berjudul salat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok urusan agama ini adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah solat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Solat merupakan tiang dalam agama. Jika kita menjaga solat, maka sama saja kita telah mengokohkan agama kita. Sebaliknya, jika kita meninggalkan solat, maka sama saja kita telah merobohkan agama kita. Solat merupakan amalan yang mulia. Ia merupakan rasa tunduk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta kewajiban bagi seluruh umat Islam. Tetapi jemaah sekalian, jika solat dilakukan secara berjamaah, maka hal itu jauh lebih baik. Solat berjamaah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam syariat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya dalam beberapa ayat. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum solat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Hukum solat berjamaah ini berlaku bagi kaum laki-laki saja. Adapun bagi perempuan, solat di rumah lebih baik bagi mereka. Tetapi tidak dilarang bagi mereka untuk datang solat di masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun." Janganlah kalian melarang para wanita untuk salat di masjid, dan salat di rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah salat berjamaah merupakan ibadah yang mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, menjaga salat berjamaah merupakan tanda kesempurnaan iman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kecuali kepada Allah,
Semoga mereka termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Yang kedua, jemaah sekalian, Allah melipat gandakan pahala solat yang dilakukan secara berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan." Yang artinya, solat berjamaah lebih utama dari solat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, jemaah sekalian, orang yang mencintai masjid dan memakmurkannya berhak mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 golongan yang berhak mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, salah satunya ialah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid berkonsekuensi pada amalan yang menunjukkan kecintaannya kepada masjid, seperti menghadiri salat berjamaah, memakmurkan masjid dengan taklim dan yang lain-lainnya. Yang keempat, jemaah sekalian, salat berjamaah dapat menghapus dosa-dosa serta mengangkat derajat kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi ad-darajat wa yamhu bihi al-khataya, kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah wa isbagul wudu'i 'ala al-makarih." Yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan pada amalan yang bisa mengangkat derajat serta menghapuskan dosa-dosa? Jawabannya adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid, menunggu solat setelah melaksanakan solat, serta menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang sulit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, jemaah sekalian, keutamaan dari solat berjamaah ialah disiapkan baginya tempat dan hidangan di surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha." Yang artinya, barang siapa pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali ia pergi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai kesimpulan, mari kita menjaga salat kita serta membiasakan diri kita agar terus melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, karena salat merupakan kunci seluruh amalan. Apabila salat kita baik, maka baik pula seluruh amalan kita, dan apabila salat kita buruk, maka buruk pula seluruh amalan kita. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dimanapun kita berada, salat tetap dijaga. Datanglah ke masjid sebagai jamaah sebelum didatangkan sebagai jenazah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.